Bila mendengar nama Kampung Ampel di Surabaya, Jawa Timur, ingatan kita pasti akan langsung menuju pada sosok Sunan Ampel, Wali Songo penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Ketika menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, Sunan Ampel membangun sebuah masjid di Kampung Ampel Denta yang sebelumnya merupakan pondok pesantren binaannya. Masjid Sunan Ampel merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia. Masjid Sunan Ampel kini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh pemerintah kota Surabaya. Masjid ini dibangun tahun 1421 oleh Sunan Ampel bersama para sahabat dan santrinya. Arsitektur masjid berpintu 48 ini kental gaya Jawa kuno. Tak ada kubah, atapnya bersusun tiga, seperti bangunan pendopo. Masjid ini ditopang oleh 16 pilar berdiameter 60 cm dan panjangnya 17 meter, sesuai dengan jumlah rakaat sholat 5 waktu. Masjid maupun kompleks pemakaman Sunan Ampel berada di daerah pemukiman padat penduduk, sehingga tak pernah sepi pengunjung, terutama setiap malam Jumat. Selain beribadah dan berziarah, pengunjung juga memburu air dari sumur tua yang ditampung di gentong-gentong di belakang Masjid Sunan Ampel. Ambil air ini sih untuk berkah. Datang sini jauh-jauh ambil untuk berkah. Kalau katanya sih, kalau minum ini sih yes, ngundurin dosa-dosa gitu, seger juga. Sumurnya itu yang sudah pernah didoakan oleh Sunan Ampel, dan setiap hari dari sekian ratus tahun itu sampai sekarang itu selalu setiap hari itu full ya, dari pagi sampai sore sampai malam. Mereka tidak ada henti-hentinya membaca Al-Quran, ada yang membaca zikir, membaca semuanya, membaca kalimat thayyibah. Ini adalah sebuah energi yang tersalur ke dalam air itu. Nah, itu mereka yakini bahwa energi itu mereka harapkan gitu sebagai berkah, apalagi di bulan Ramadan ini. Ibarat air Zam-Zam di Mekah yang tak pernah kering, konon sumber mata air sumur peninggalan Sunan Ampel ini pun tak pernah susut, meski usianya telah ratusan tahun. Sebelum meminum air itu, mereka berdoa, bermunajat. Nah, tinggal minum, memohon kepada Allah. Saya yakin tidak susah, pasti dikabulkan oleh Allah. Sementara itu di Desa Bonang, Lasem, Rembang, Jawa Tengah, terdapat situs pasujudan Sunan Bonang yang ramai didatangkan peziarah. Tepatnya di atas sebuah bukit tepi pantai Binangun. Pasujudan ini berada di dalam sebuah cungkup, dan persujudan Sunan Bonang di tengah hutan di atas bukit. Kalau sholat, dia di atas batu yang lebar ini. Kecil, Pak? Ya, kecil. Dan menyendiri. Setelah sholat, dia bila di atas batu sebelah, zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdiri kaki satu sampai memberkat tapak kaki. Setelah melakukan riyadoh, Sunan Bonang membangun sebuah masjid di kaki bukit. Masjid ini masih berdiri hingga sekarang dan dikenal dengan Masjid Sunan Bonang. Masjid yang dibangun sekitar tahun 1500-an ini menjadi tempat syiar Sunan Bonang sebelum disebut sebagai Masjid Mbah Bonang. Masjid ini lebih dahulu dikenal masyarakat setempat sebagai Omah Amba, yang dalam bahasa Indonesia disebut rumah besar. Memang Mbah Bonang syiarnya tidak seperti dakwah seperti sekarang ini. Mbah Bonang selalu merendahkan, cerita ini halus sekali. Akhirnya masyarakat dan dari mana-mana saja senang Mbah Bonang, diketahui bahwa bila Mbah Bonang itu para setengah dari ulama.
Sekitar 500 meter di selatan situs Pasujudan, terbaring jasad Sunan Bonang. Sunan Bonang tidak meninggalkan kerabat, namun meninggalkan masyarakat Bonang dan murid-muridnya. Dia berpetuah agar menjadikan makamnya sebagai tempat yang lapang, tanpa perlu diberikan nisan. Membiarkan tempat peristirahatannya menjadi sebuah kesederhanaan menuju jalan Allah. Wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang memberi, seluruh urusannya akan aku berikan sukses dan aku berikan kemudahan. Sahabat santri, mendengar tausiah yang disampaikan Kiai, aku dan teman-teman jadi berpikir, apakah kelak kami bisa meraih cita-cita kami? Iya, setiap orang pasti memiliki cita-cita. Begitu juga aku. Aku ingin menjadi motivator, orang yang bisa memotivasi orang lain dengan kata-kata dan tindakannya. Dan bagiku, motivator terbaik adalah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.